Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan, amin. Oke, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tips ya, bagaimana cara menanggapin jika kita kena tuduhan dari majikan kita. Kemungkinan ini juga banyak banget ya yang mengalaminya, atau teman-teman lain juga pernah mengalami kejadian seperti ini. Kena tuduhan dari majikan kita, mungkin karena majikan kita itu lupa menyimpan barang, tinggal serumah berdua dengan nenek. Intinya teman-teman jika ngalamin ya kejadian seperti ini itu nggak usah takut. Saya tahu pasti teman-teman juga merasa takut atau deg-degan gitu, apalagi kalau mereka telepon polisi. Mungkin ini juga pernah dialamin oleh salah satu sahabat kita yang sudah bekerja 10 tahun ya kira-kira dengan majikannya itu. Ya nggak tahu lah cerita detailnya gimana tadinya gitu, sehingga mbaknya itu dituduh mencuri barang milik majikan. Dan ternyata barang-barang tersebut itu memang sudah dibuang oleh majikannya, tetapi si mbak itu tadi karena merasa mungkin sayang ya untuk dibuang, karena mungkin barangnya masih bagus, masih layak untuk digunakan, si mbak simpan, kumpulin barang tersebut. Dan mungkin mereka itu mbak tadi ingin dikirim ke kampung halaman atau gimana gitu. So mungkin buat teman-teman lain jika ngalamin kejadian seperti ini nggak usah takut. Polisi datang gitu, searching ya, obrak-abrik atau periksa kamar kita. Jika kena tuduhan atau mungkin majikannya lupa atau mungkin majikannya sengaja menaruh barang tersebut ke tempat kita, mungkin kamar kita, lemari kita, di baju-baju kita diselipkan, kan kita nggak tahu ya. Jadi misal diobrak-abrik, diperiksa, barang tersebut ketemu di dalam baju kita atau di mana di barang kita gitu, jangan sentuh ya mbak ya. Polisi pun juga akan tahu. Nggak mungkin ya kalau misalnya kita ngambil kan otomatis ada sidik jari. Nggak usah takut jika kena tuduhan seperti itu. Kalau misalnya majikan ingin telepon polisi atau gimana, jika barang tersebut ketemu di tempat kita, di lemari kita, di baju-baju selip-selipan kita gitu, ya udah nggak apa-apa, dicek sidik jarinya. Jika nggak ada sidik jari kita nggak bakalan bisa kok mbak, maksudnya kita di penjara atau apa, nggak bakalan. Ini pengalaman dari teman sebelah blok saya sebelah itu, dituduh mencuri uang. Gaji teman aku itu tadi ya, sebelah blok itu tadi dipegang oleh majikan. Dia itu cuma dikasih beberapa bulan untuk dikirimkan. Beli HP-nya itu pakai uang dari suaminya yang ada di Malaysia, kirim ke rekening temennya sebelah di bawah blok itu tadi. Terus teman sebelahnya itu bantuin untuk beli HP 2, komunikasi orang tuanya serta anak-anaknya yang ada di Indonesia. Memang emaknya itu yang ada di Indonesia tuh udah tua, jadi setidaknya bisa komunikasi sama emaknya gitu, biar emaknya itu ya agak enak gitu ya. Takutnya kalau orang tua nggak ada komunikasi kan pasti pikiran, terus sakit ujung-ujungnya kan gitu. Ya itu tadi, beli HP dikira nyolong duit majikan telepon polisi, akhirnya polisi datanglah itu, terus dibawa ke kantor polisi, interview sampai kurang lebih berapa bulan, 1 bulan selidikin semua. Akhirnya si mbak pun juga ngomong karena nggak pernah dikasih gaji untuk saya pegang-pegang, saya nggak ada libur, nggak ada off day, nggak bisa keluar gitu kan. Kalau kirim itu kemungkinan majikan yang ngirimin atau gimana, saya juga kurang tahu detail pasti. Nah terus karena memang temen aku nggak nyolong itu duit majikan ya kan, ya udah akhirnya majikannya itu tadi kena rekod ya, merah, cap merah, nggak bisa ngambil pembantu. Nggak tahu mungkin untuk selamanya atau nggak bisa ngambil pembantu di agen tersebut, karena ya di sini itu ada rekodnya. Kalau misalnya majikan kita gitu selama 1 tahun gonta-ganti pembantu, nggak tahu entah sampai berapa kali kena rekod, udah nggak bisa ngambil pembantu. Dan kemungkinan juga masih bisa ngambil pembantu pakai nama orang lain. Misal gini ya,
mem yang ngambil saya, terus ada masalah gonta-ganti pembantu selama 1 tahun, itu berapa kali nggak bisa ngambil lah pembantu lagi gitu. Terus pakai nama suaminya di agent lain, karena memang teman aku nggak nyolong. Terus majikan telepon polisi, akhirnya diinterview, ditelitin sampai detail. Teman sebelah aku pun juga kena interview dari polisi ya, seperti teman kita yang dulu itu yang kerja, aku lupa namanya ya, maaf, udah 10 tahun kerja dituduh nyuri barang majikan, padahal barang-barang tersebut itu udah dibuang, tapi si mbak karena merasa sayang masih bisa dipakai gitu barang-barangnya, dia kumpulin terus dia mau paketin. Mungkin dengan kejadian tersebut itu bisa buat pengalaman si mbak, bisa buat contoh teman-teman lain juga agar lebih waspada, hati-hati kalau misalnya majikan memang benar-benar udah buang, kita merasa sayang mau ngambil gitu, kita bilanglah ke majikan gitu, boleh nggak saya pakai gitu, masih bagus kok barangnya, kayak gitu ya. Karena biasanya di rumah majikan itu pun juga ada kamera tersembunyi gitu, emang nggak ada kameranya tapi majikan bisa ngeliat gitu, karena emang CCTV-nya tersembunyi gitu, jadi kita nggak bisa bentuknya tahu kayak gimana gitu, kecil banget lah pokoknya. So itu tadi buat teman-teman ya, pelajaran, pengalaman, tips gitu, cara menyikapi, menanggapin jika kita kena tuduhan mencuri barang majikan kayak gitu tadi. Kita responnya dengan ya slow aja, nggak usah takut. Saya tahu pasti takut, itu rasa takut pasti ada lah sama kita namanya juga nantinya gimana, ini negara orang, negara hukumnya yang sangat luar biasa di sini, ketat banget gitu kan, prosesnya memang agak lama juga gitu. So buat teman-teman pokoknya tetap waspada, hati-hati dalam bekerja, sehat selalu ya, sukses selalu saya doakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata saya di sini ya, vlog-vlog saya gitu, mohon maaf banget. Dan jangan lupa ya, jangan di skip iklannya, jangan dilewatin iklannya. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin video saya. Thank you so much for watching my video. Salam sukses, salam sehat, and see you for next video. Bye bye.